Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ya berkat karunia dan nikmat dari Allah, pada malam hari ini kita kembali insyaallah akan bersama mengambil faedah dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada ayat 108 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas dua ayat, 108 dan 109. Pembahasannya tentang larangan banyak bertanya. Tentu banyak bertanya di sini maksudnya adalah bertanya yang tidak penting atau bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan, atau bertanya hanya untuk mencari-cari celah supaya bisa mengingkari. Kemudian yang kedua, ya mereka ingin kamu menjadi kafir. Maksudnya adalah mereka, ya para ahli kitab atau orang-orang kafir, mereka ingin agar kita juga sama seperti mereka. Oke, kita langsung masuk kepada ayatnya, ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang akan kita bahas 108 surat Al-Baqarah. Seperti biasa, ada yang mau baca? Silakan. Ya, barakallahu fiik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra dil imani faqad dalla as-sabil. Ataukah kamu hendak meminta dengan bertanya kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dahulu Musa pernah ditanya, ya, oleh Bani Israel. Maka barang siapa yang menukar atau mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat, ya, dari jalan yang lurus. Kita baca tafsirannya. Qala al-mu'alif rahimahullah, Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, ya, menyebutkan tentang tafsiran ayat ini. Nahallahu ta'ala fi hadhil ayah al-karimah an kasrati su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil asya qabla kauniha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang larangan
agar jangan banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu sebelum datang penjelasannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar para sahabat, ya kaum muslimin pada masa itu, agar mereka bersabar untuk menerima ya tahapan-tahapan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapan syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terburu-buru atau merecoki dengan banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika ditampakkan kepada kalian keterangannya itu justru memberatkan kalian. Ya. Jika kalian bertanya ya, tentang sesuatu tersebut ketika Al-Quran itu masih diturunkan, maka nanti akan turun keterangannya yang kemudian akhirnya memberatkan kalian. Artinya bersabarlah ya, menunggu. Karena segalanya akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai wa in tas'alu an tafsiliha ba'da nuzuliha tubayyan lakum wala tas'alu an syai' qabla kaunihi. Ya, jadi jangan buru-buru bertanya tentang sesuatu sebelum itu dijelaskan, diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersabar, nanti semuanya akan diterangkan, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala'allahu ayyuharrama min ajli tilkal mas'alah. Karena khawatir, ya, ketika banyak bertanya ini, sedangkan ayat-ayat Al-Quran masih turun ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutnya nanti turun ayat yang mengharamkan sesuatu yang harusnya halal atau menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram dan seperti itu. Oleh karena itu ya datang hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Subhanallah. Ya. Kata Nabi SAW, termasuk dosa yang besar yang dilakukan oleh seorang muslim, yaitu ketika dia bertanya sesuatu yang sesuatu ini sebelumnya tidak haram, tapi kemudian menjadi haram oleh sebab pertanyaannya tersebut. Ya. Jadi karena banyak bertanya ini itu, akhirnya turunlah wahyu yang mengharamkan sesuatu tersebut yang dia tanyakan. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW kana yanha an kila wa qala wa kasrati as-su'al wa ido'ati al-mal. Rasulullah SAW itu melarang dari kila wa qala, katanya-katanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam hidup ini kita jangan termakan oleh gosip-gosip, kabar-kabar, ya, berita-berita yang baru katanya-katanya seperti itu. Katanya begini, kata si fulan begini, kata si A begini, kata si B begini. Ya, kita mendengar perkataan dari orang-orang yang katanya. Maka Nabi SAW melarang hal yang seperti ini. Ya. Wa kasrati as-su'al, dan juga Rasulullah SAW melarang ya agar jangan banyak bertanya. Wa ido'atil mal, dan Rasulullah SAW melarang agar kita tidak membuang-buang harta. Ya. Karena harta itu ya sesuatu bagian yang penting dalam hidup kita.
termasuk nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan harta kepada kita, ya maka gunakan harta tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat, ya. Nah, di sini Nabi melarang kita membuang-buang harta secara cuma-cuma, ya. Menelantarkan harta, menyia-nyiakan harta, ya, menggunakannya bukan pada tempatnya. Karena harta itu akan ditanya, ya kata Nabi SAW kelak pada hari kiamat, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan atau digunakan. Maka kalau punya harta jangan sampai dibuang-buang, ya, disia-siakan. Ada juga, dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, daruni ma taraktukum fa inna mahalaka man qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi biarkanlah aku, kata Nabi SAW, ya, dengan apa yang aku ajarkan kepada kalian. Jadi apa yang aku telah ajarkan kepada kalian itu sudah cukup untuk kalian. Sudah. Jadi jangan banyak bertanya. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanyanya mereka, dan juga mereka gemarnya itu menyelisihi para nabi dan para rasul mereka. Jadi umat-umat terdahulu mereka binasa, di antara sebabnya adalah karena mereka banyak menyelisihi para nabi dan para rasul, dan karena banyak mereka bertanya-tanya kepada para nabi dan para rasul. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau datang suatu perintah dariku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Aku perintahkan melakukan ini, melakukan itu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa in nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Subhanallah, inilah, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang, ya, untuk banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini dan itu, ya, tentang sesuatu. Fakana yu'jibuna ayyatiya ar-rajul min ahli al-badiyah fayas'aluhu wa nahnu nasma. Dan yang membuat kami senang adalah ketika ada seorang yang datang dari pedalaman. Kemudian dia datang menjumpai Nabi, kemudian bertanya. Adapun kami, kata Anas, ya, para sahabat dekat Nabi SAW, kami mendengarkan, ya, apa yang ditanyakan oleh orang pedalaman tersebut, dan kami mendengarkan kemudian jawaban dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita, ya, menceritakan kepada kita bahwasanya karakter para sahabat, ya, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu banyaknya diam di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak banyak bertanya. Ini karakter para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi karakter mereka itu banyak diam di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak banyak bertanya. Kalaupun ada pertanyaan, biasanya itu datang, kata Anas bin Malik, dari orang Arab pedalaman. Yang dia tiba-tiba datang kemudian menjumpai Nabi. Kadang memanggil Nabi itu bukan ya Rasulullah, tapi langsung dengan namanya, ya Muhammad. Karena memang orang Arab pedalaman, ya, mereka dikenal memang adab atau akhlaknya agak kurang, ya. Tetapi ini dimaklumi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan Anas kemudian mengatakan bahwa Anas bin Malik dan para sahabat itu senang kalau ada orang Arab pedalaman yang datang menjumpai Nabi SAW, karena pasti, ya, orang Arab Baduy ini mendatangkan suatu masalah atau persoalan yang nanti akan ada jawabannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi para sahabat sendiri yang dekat dengan Nabi itu mereka banyak diam. Adapun kalau ada pertanyaan, maka itu biasanya datang dari orang-orang Arab pedalaman yang memang mereka akses ilmunya ya kurang, ya, tidak seperti sahabat-sahabat dekat yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian sahabat yang lain, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, "In kana la ya'tiya alayya as-sanah uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa atahayyabu minhu wa in kunna latanam wa in kunna lanatamanna al-a'rab." Kata Bara bin Azib, saya itu pernah punya pertanyaan yang sampai saya simpan selama kurun waktu 1 tahun. Saya pengen bertanya sebetulnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan ini, tetapi aku merasa segan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Bara bin Azib, ya, beliau berangan-angan kalau sekiranya ada seorang Arab pedalaman yang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya semisal pertanyaan Bara bin Azib ini, ya, yang dipunyai oleh Bara bin Azib ini. Masya Allah. Ini akhlak adab para sahabat, ya, luar biasa. Jadi mereka ketika memiliki pertanyaan sesuatu sampai-sampai, ya, di antaranya Bara bin Azib menyimpan pertanyaan itu karena segan, ya, untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah aku melihat suatu kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'aluhu illa an sintai asrota mas'alah. Tidaklah mereka banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali, ya, mereka bertanya hanya 12 masalah saja. Masya Allah. Jadi bisa dihitung pertanyaan para sahabat yang pernah mereka tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 12 pertanyaan saja. Subhanallah. Padahal, ya, Nabi SAW bersama para sahabat itu hidupnya selama turun wahyu itu kurang lebih 23 tahun hidup bersama. 13 tahun masa di Mekah, ya, para sahabat bersama Nabi. Kemudian 10 tahun di Madinah, para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama kurun 23 tahun, para sahabat membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak banyak bertanya. Adapun pertanyaan yang terhitung dari mereka adalah 12 pertanyaan saja. Kata Abdullah ibn Abbas. Masya Allah. Kulluha fil Quran, dan semua pertanyaan ini ada di dalam Al-Quran. Di antaranya di sini yang disebutkan, yaitu di surat Al-Baqarah 219 ketika bertanya tentang khamr, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan juga perjudian. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, wa yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Kemudian ayat yang lainnya, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka, ya, para sahabat bertanya kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Ya, surat Al-Baqarah 220. Hadza wa asbahu, dan ayat-ayat yang lainnya, ya. Tidak dibawakan semuanya, hanya 3 ayat ini saja sebagai contohnya, sampelnya, ya. Nah, inilah, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter mulia, ya, adab yang sangat tinggi dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, mereka tidak banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kita tahu Nabi SAW itu sumbernya ilmu, ya, yang tentu saja kalau kita sebagai penuntut ilmu senang, ya, kalau kita duduk di samping orang yang banyak ilmunya, pasti kita akan korek-korek supaya ilmunya keluar semua, ya. Tetapi ternyata para sahabat ini, masya Allah, ya, mereka tidak banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka, ya, penuh dengan adab, lebih memilih untuk menunggu, ya, apa yang dijelaskan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Karena, ya,
pernah kita sampaikan juga kalau tidak salah yang masalah tentang haji itu ya. Bismillah. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat ketika turun syariat untuk berhaji, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat ya, Innallaha kataba alaikum al-hajja fahujju. Allah itu telah mensyariatkan kewajiban haji kepada kalian, maka berhajilah kalian. Nah, sudah Nabi tidak menjelaskan berapa kali ya berhajinya, kewajiban ini berlaku berapa kali dan seterusnya, tidak. Nabi hanya menyampaikan Allah mewajibkan untuk berhaji, maka berhajilah. Tiba-tiba ada orang yang dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Nah, di situ Nabi tidak senang ya, dengan pertanyaan itu. Kata Nabi SAW sampai kemudian bersabda, Lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku jawab ya, kewajibannya setiap tahun, maka haji itu akan diwajibkan oleh Allah atas umat Islam ini setiap tahunnya. Lamastata'tum. Dan kata Nabi apa? Dan kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Subhanallah. Maka kemudian Nabi bersabda dengan hadis yang tadi kita sampaikan, Daruni ma taraktukum. Jadi sudah biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian, yang telah aku sampaikan kepada kalian. Jadi kalau Nabi menjelaskan sesuatu, Allah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Ya sudah, berhaji. Jangan kemudian bertanya-tanya, ini kewajiban setiap tahun kah atau bagaimanakah? Ya. Jadi tidak perlu kemudian disela dan ditanya ini itunya. Ya. Jadi biarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan dan menjelaskannya. Bismillah. Oke, kita lanjutkan. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ay bal turidun aw hiya ala babiha fil istifham wa huwa ingkari wa huwa ya'ummu al mu'minin wal kafirin. Jadi ayat ini ya sebetulnya berlaku bagi orang yang beriman dan juga orang kafir. Apakah kalian wahai orang yang beriman dan apakah kalian wahai orang-orang yang kafir hendak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ya tentang sesuatu sebagaimana dahulu pernah juga Musa ditanya ya, diminta oleh Bani Israel. Sebagaimana ya, firman Allah Subhanahu wa taala, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Jadi mereka para ahli kitab pernah meminta kepadamu wahai Muhammad agar engkau menurunkan kitab dari langit. Subhanallah. Ya pernah meminta dan bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, bisakah engkau turunkan kitab dari langit? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Dan mereka ya para ahli kitab ini dahulu pernah bertanya, meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata, faqalu arinallaha jahratan fa akhadatshumus sa'iqatu bidzulmihim. Mereka ya meminta bertanya kepada Nabi Musa, ya bisakah kami melihat Allah? Ya, perlihatkanlah kepada kami Allah secara kasat mata supaya kami bisa melihat Allah ya, di dunia ini. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba mereka tersambar petir. Ya. Waliyadzubillah. Nah ini ya karakter Bani Israel, kaum Yahudi. Jadi mereka itu luar biasa ketika bertanya atau minta sesuatu kepada Nabi Musa, sesuatu yang tidak tanggung-tanggung ya. Mereka bertanya, bisakah kami melihat Allah? Atau meminta, perlihatkanlah Allah ya kepada kami dengan kasat mata. Akhirnya Allah turunkan petir yang menyambar mereka. Subhanallah. Jadi mereka itu ketika bertanya atau meminta sesuatu itu untuk mangkir ya, agar mereka bisa berpaling. Waliyadzubillah. Dan juga Ibnu Abbas mengatakan bahwa pernah ada seorang yang bernama Rafi' ibn Huraimalah atau Wahab ibn Zaid ya, dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, itina bi kitabin tunziluhu alaina minas sama naqra'uhu. Wahai Muhammad, datangkanlah kepada kami ya satu kitab
yang kau turunkan atau yang kau datangkan dari langit yang kemudian bisa kami baca. Wa fajjir lana anharon, dan ya alirkanlah sungai-sungai di hadapan kami, natba'ka wa nusaddika. Kalau engkau bisa melakukan hal itu, ya, maka kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Subhanallah. Fa anzalallahu min qaulihim, maka Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ini, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa, dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi anil Rabi' bin Anas anil Abil Aliyah fi qaulihi ta'ala. Ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Kata Abu Aliyah, ya, menyampaikan kepada kita, ya Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lau kanat kafaratuna kafaratu Bani Israel. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau sekiranya, ya, kafarat kita itu seperti kafaratnya Bani Israel. Kafarat itu maksudnya adalah cara penghapusan dosa kami atau dihapusnya dosa-dosa kami, atau cara taubatnya kita ini seperti bagaimana taubatnya atau kafaratnya, ya, dihapuskannya dosa kaum Bani Israel. Faqala Nabi SAW, Allahumma la nabghiha salasan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma la nabghiha, Allahumma la nabghiha, Allahumma la nabghiha. Ya Allah, kita tidak ingin seperti itu. Ya Allah, kita tidak ingin seperti itu. Ya Allah, kita tidak ingin seperti itu. Kemudian kata Nabi apa? Ma'atakumullahu khairun mimma a'ta Bani Israel. Sungguh apa yang Allah berikan kepada kalian, ya, berupa syariat Islam ini, itu lebih baik, ya, dari apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kanat Banu Israel idza asaba ahaduhum khati'ah wajadaha maktuban ala babihi wa kafaratihi. Jadi dahulu, ya, kata Nabi SAW, kaum Bani Israel, kalau ada salah seorang di antara mereka yang berbuat dosa, maka mereka akan dapati tulisan di pintu mereka, di depan pintu mereka, bahwa si fulan ini telah melakukan perbuatan dosa, dan sekaligus kafarotnya, ada catatan kafarotnya, pembayaran dosanya adalah melakukan hal ini, seperti itu. Fa in kafaroha kanat lahu khizyan fid dunya. Kalau dia melakukan, ya, penebusan dosa itu, misalkan melakukan sesuatu kayak misalkan sedekah atau apa, kemudian terhapus dosanya, kata Nabi, maka itu menjadi kehinaan baginya di dunia. Maksudnya apa kehinaan di dunia? Karena orang-orang mengetahui, ya, orang ini telah berbuat dosa karena ada tulisan di pintunya. Nah, maka itu termasuk kehinaan bagi dia, ditampakkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan dosanya, sehingga orang-orang bisa melihat. Nah, kalau ini terjadi di zaman sekarang, misalkan, subhanallah, mungkin kita akan pagi-pagi, ya, bangun tidur, akan langsung keluar dari rumah melihat depan pintu kita ada tulisan dosa apa nih, penebusannya apa nih nanti, dan juga melihat tetangga kita, dosa dia lebih besar, dan seterusnya. Nah, Bani Israel seperti ini dahulu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilam yukafirha kanat lahu khizan fil akhirah. Dan kalau dia, orang yang berbuat dosa ini dari kalangan Bani Israel ini, tidak bisa menebus, ya, pembayaran dosa itu, sehingga tidak terhapus dosanya di dunia, maka akan menjadi kehinaan baginya nanti di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengingatkan lagi, fama atakumullahu khairun mimma ata Bani Israel. Maka apa yang Allah berikan kepada kalian, ya, berupa syariat Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, kepada kalian ini, itu lebih baik daripada apa yang dahulu Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 111. Ya.
Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Masyaallah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW termasuk umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau dahulu ya orang-orang Bani Israel kalau berbuat dosa maka akan dituliskan di depan pintu mereka ya tulisan bahwa si fulan ini telah berbuat dosa-dosanya ini. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW ya begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 111 ayat 110, siapa ya wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu, siapa yang melakukan perbuatan yang buruk atau dia menzalimi dirinya sendiri ya dengan berbuat dosa, berbuat maksiat, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia dapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu akbar. Ya, jadi siapa saja di antara kita yang jatuh pada perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat, maka langsung sadar, ingat kepada Allah, langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni ya dosa-dosa kita dan Allah akan merahmati kita. Wa qala, kemudian Nabi SAW juga bersabda ya, as-salatul khamsu minal jum'ah ilal jum'ah, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna. Dan Nabi SAW juga menyampaikan kepada kita ya, khususnya kita yang terjerumus pada perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, bahwasanya di antara untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya kesalahan-kesalahan kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Dan juga melaksanakan sholat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Ini merupakan penghapusan dosa. Masya Allah. Jadi sholat 5 waktu ini merupakan penghapusan dosa untuk kita. Misalkan nih, Isya nih malam ini, kita sudah melaksanakan sholat Isya, ya kita tidak tahu kemudian kita berbuat dosa setelah sholat Isya, ya di waktu malam ini kita berbuat dosa, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dosanya melalui perkataan kita, ya, atau perbuatan kita, atau jemari kita, ya mungkin di media sosial, kita berkomentar yang tidak-tidak, atau sesuatu yang terbesit di pikiran kita, di hati kita, ya, hal-hal yang buruk, niat-niat yang buruk. Maka kemudian paginya kita sholat subuh, maka dengan sholat subuh dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian begitu seterusnya, subuh sampai zuhur, mungkin di rentang waktu itu, kemudian kita berbuat dosa ini dan itu, kemudian kita sholat zuhur, maka dengan sholat zuhur itu dosa, ya rentang waktu antara subuh sampai zuhur akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya, ya. Jadi sholat 5 waktu ini merupakan sarana penghapusan dosa bagi kita. Kemudian sholat Jumat, ya, itu juga termasuk penghapusan dosa bagi kita. Nah, kemudian Nabi SAW juga menyampaikan hadis yang lain, man hamma bisayyi'ah falam ya'malha lam tuqtab alaihi. Nah, siapa yang punya niat untuk melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka tidak dicatatkan sebagai dosa. Wa in amilaha kutibat sayyi'ah wahidah. Dan jikapun dia melakukan dosa tersebut yang telah dia niatkan, maka hanya dicatat ya sebagai satu kesalahan saja. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wahidah. Tetapi beda halnya kalau ada seorang yang dia berniat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya, maka tetap dicatatkan baginya sebagai satu pahala kebaikan oleh sebab niat baiknya tersebut. Masya Allah. Wa in amilaha kutibat lahu asyru amsaliha. Allahu akbar. Dan kalau dia mengerjakan, ya, melakukan niat baik yang telah dia niatkan itu, maka akan dicatatkan untuknya 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ayat-ayat ini yang berkaitan orang yang
yang bertanya aneh nyeleneh seperti ini ya. Ya Rasulullah, coba kafarat kita, penghapusan dosa kita itu seperti dahulu yang pernah didapat oleh Bani Israel. Ini orang-orang nyeleneh. Padahal Nabi SAW sudah menjelaskan, kalau kamu berbuat dosa, maksiat, udah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah akan ampuni, sayangi engkau. Atau engkau rajinlah sholat 5 waktu. Ya, rajinlah sholat Jumat. Atau rajinlah engkau memiliki niat yang baik. Kalau kamu bisa melakukan, lakukanlah. Maka itu akan bisa menjadi sarana penghapus dosa-dosa atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penjelasan menariknya ya, penjelasan sebagai penutup kesimpulan dari yang tadi hadis-hadis dan juga yang lainnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wal murad annallaha damma man sa'ala Rasulullah sallam an syai'. Ya. Yang dimaksud tidak boleh bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang mana ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksudnya itu bagaimana? Banyak bertanya, pertanyaannya seperti apa? Kata Ibnu Katsir, ala wajhit ta'annut wal iqtirah. Ya. Yang mana pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi ya dengan bermaksud untuk menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau untuk membuat repot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya itu pertanyaan mengkritisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama sa'alat Banu Israel Musa, sebagaimana dahulu ya yang pernah dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, sebagaimana kita tahu kisah-kisahnya yang sebelumnya telah kita lewati ya. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka malah bertanya, sapinya betina apa laki-laki, ya, jantan. Ketika sudah dikasih tahu sapi betina, mereka bertanya lagi gimana warnanya, sapinya yang sudah melahirkan, ya, atau sapi yang masih perawan. Seterusnya seperti itu, tanya-tanya. Nah, dengan maksud apa? Mereka ingin lolos dari kewajiban ya yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, ini yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan ya untuk tujuan-tujuan seperti ini, waliyadzubillah. Makanya kalau kita membaca hadis-hadis di sana para sahabat ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan di antara mereka itu kalau bertanya itu bertanyanya tentang amalan apa yang bisa memasukkanku ke surga ya Rasulullah. Jadi semangat mereka bertanya itu adalah semangat untuk bisa mengamalkan. Ya. Seperti ada yang bertanya, ya Rasulullah, syariat Islam ini begitu banyak sekali ya Rasulullah. Rasanya bingung nih mau mulai dari mana. Ajarkan satu amalan ya Rasulullah supaya aku bisa berpegang teguh dengan amalan itu. Kemudian kata Nabi SAW apa? Mengatakan kepada orang ini, ya, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jadi hendaknya lisanmu selalu basah, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sahabat, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa masukkanku ke dalam surga. Ya. Nabi SAW menjawab, lakukan ini dan itu. Ada yang bertanya, Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia? Nabi SAW memberikan jawabannya, hiduplah zuhud di dunia, ya, engkau akan dicintai oleh Allah, dan hiduplah zuhud ya dengan apa yang engkau miliki sehingga tidak tersibukkan memandang dengan nikmat-nikmat yang ada di tangan orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Subhanallah. Jadi seperti itu dahulu para sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW, semangat mereka adalah bertanya tentang amalan-amalan yang mereka ingin mengamalkan amalan tersebut. Ya. Ta'anutan takdziban wa inadan. Tetapi ya, kalau pertanyaannya adalah untuk membuat repot Nabi SAW, memojokkan Nabi SAW, atau dalam rangka untuk mendustai Nabi SAW dan membangkang kepada Nabi SAW, maka ya, yang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa may yatabaddalil kufra bil iman, bahkan ya perbuatan-perbuatan seperti ini
ya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan kekufuran, kekafiran, waliyadzubillah. Maka siapa yang mengganti keimanannya dengan kekafiran, ya maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Keluar dari faqad kharaja anit thoriq al-mustaqim, keluar dari jalan yang lurus, malah jatuh kepada ilal jahli wad dhalal, kepada kebodohan dan juga jalan kesesatan. Waliyadzubillah. Wa hakadha halul ladzina adalu an tasdiqi al-anbiya, inilah ya keadaan orang-orang yang mereka tidak membenarkan para nabi dan para rasul, wattibaihim, tidak mau mengikuti mereka, wal inqiyad lahum, dan tidak mau patuh terhadap perintah mereka, ila mukhalafatihim wa takdzibihim wal iktirah alaihim bil asilah allati la yahtajuna ilaiha. Ya, mereka malah memilih untuk menyelisihi para nabi, para rasul, mendustakan mereka, ya, menyudutkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mereka tidak membutuhkan jawabannya, ya. Waliyadzubillah. Ala wajhi at-tanatut ta'anut wal kufr. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada para nabi, para rasul dalam rangka untuk mengingkari para nabi dan para rasul. Waliyadzubillah. Kemudian ya firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran, dan mereka ya menjerumuskan kaum mereka kepada tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam yang mereka akan memasukinya, dan itulah seburuk-buruk tempat. Waliyadzubillah. Ya, ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ya syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita tukar, kita ganti ya dengan kekafiran, perbuatan ya yang justru menjadikan kita jatuh pada kekafiran, waliyadzubillah, yang nantinya akan menjerumuskan kita kepada tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam, waliyadzubillah. Kita lanjutkan ya berikutnya ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 109. Silakan, ada yang mau baca? Oke. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsiran min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron hasanum min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana Lahumul haqqu. itu mul haqqu. Ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Banyak di antara ahli kitab mengingatkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di ayat 109 surat Al-Baqarah, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak di antara ahli kitab itu mereka menginginkan agar ya kalian ya umat Islam itu kembali kepada menjadi kafir,
ya, kembali kepada kekafiran. Karena rasa dengki yang ada dalam diri mereka setelah jelas kebenaran untuk mereka. Maka maafkanlah, ya, dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan keputusannya, ya, mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita baca penjelasannya. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan, yuhadziru ta'ala ibadahu al-mu'minin an suluki taraikil kufar min ahlil kitab. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman, ya, agar tidak menapaki jalannya orang-orang kafir, ya, termasuk mereka para ahli kitab. Wa yu'limuhum bi'adawatihim lahum fil batin wal zahir. Dan Allah mengabarkan pada ayat ini kepada orang-orang yang beriman tentang besarnya permusuhan mereka para ahli kitab, ya, baik yang mereka sembunyikan dalam diri mereka maupun yang mereka tampakkan. Wa ma hum mustamiluna alaihi minal hasadi lil mu'minin. Ya, dan juga permusuhan, ya, yang timbul dari mereka oleh sebab dengki, ya, oleh sebab hasad, iri hati mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ma ilmihim bifadlihim wa fadli nabiyihim. Ya, bersamaan dengan pengetahuan mereka para ahli kitab, ya, tentang keutamaan orang yang beriman dan juga keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sebetulnya para ahli kitab yang betul-betul, ya, membaca kitab Taurat, kitab Injil. Mereka akan mengetahui tentang keutamaan umat Nabi Muhammad dan juga tentang keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya'muru ibadahul mu'minin bil safhi wal afwi wal ihtimal. Dan kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba-hambanya yang beriman agar berlapang dada dan memberi maaf, ya, atas kesalahan mereka para ahli kitab. Kalau ada kejahatan, ya, atau, ya, perbuatan buruk dari mereka, maka berlapang dada dan maafkan. Hatta ya'tiya amrullahi minan nasri wal fath, sampai datang, ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan dan juga penaklukan. Wa ya'muruhum bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa yahussuhum 'ala dzalik wa yuraghibuhum fihi. Dan Allah merintahkan, ya, agar orang yang beriman tetap melaksanakan ibadah salat, istiqomah menjalankan ibadah salat dan juga menunaikan zakat. Kemudian di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kana Huyai ibn Akhtab wa Abu Yasir ibn Akhtab min asyaddi Yahud lil Arabi hasadan. Huyai ibn Akhtab dan Abu Yasir ibn Akhtab ini termasuk orang Yahudi yang paling dahsyat, ya, kedengkian mereka terhadap orang-orang Arab. Ya. Idh khassahumullahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahidaini fi raddin nas anil islam mastata'a. Jadi Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir ibn Akhtab ini mereka itu sangat gigih sekali berusaha untuk menghalangi manusia agar tidak masuk Islam, ya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka merasa iri, ya, terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menahan umat manusia pada masa itu agar tidak masuk Islam. Segala cara mereka lakukan. Waliyadzubillah. Ini perbuatan yang sangat keji sekali seperti ini, ya. Ini timbul karena apa? Rasa dengki mereka, iri hati mereka. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, seorang rasul, ya, yang mana ini menjadi penutup para nabi, para rasul. Ternyata Allah utus bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan bangsa Arab, keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian timbullah kedengkian, iri hati, ya, dari mereka. Nah, diantaranya ini, ya, merupakan pentolan Yahudi Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir ibn Akhtab.
Mereka melakukan segala cara ya, dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, agar umat manusia pada masa itu tidak masuk Islam. Maka Allah turunkan firman-Nya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum. Jadi para ahli kitab mereka ingin ya, mereka senang sekali kalau kalian itu menjadi kafir. Waliyadzubillah. Makanya ada hubungannya juga sebetulnya ayat ini dengan ayat sebelumnya kan, yang mana kita dilarang untuk menyerupai ya para ahli kitab, orang-orang kafir. Karena tadi itu sedikit ya demi sedikit mereka akan menyeret kita kepada kekafiran. Maka jangan sampai kita kemudian mengikuti jalan mereka atau rayuan mereka dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya Ka'ab ibn Ashraf, seorang Yahudi, kana syairon, yaitu seorang ahli syair. Wa kana yahjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat senang sekali, ya, gemar sekali mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Oleh karenanya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Sampai firman Allah, fa'fu wasfahu. Jadi maafkanlah dan berlapang dadalah menghadapi mereka. Kemudian penjelasan lainnya ya, dari Dohak, dari Ibnu Abbas, anna rasulan ummiyan yukhbiruhum bima fi aidihi minal kutub war rusul wal ayat summa yusaddiqu bidzalika kulli misla tasdiqihim walakinnahum jahadu dzalika kufran hasadan wa bagyan. Ya, jadi mereka Bani Israel, kaum Yahudi, merasa iri dengki ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mungkin seorang nabi, ya, seorang rasul yang ummi tidak bisa baca tulis, kemudian memberitakan kepada mereka kabar-kabar ya, yang mana itu ada di kitab mereka. Kemudian juga mengabarkan kepada mereka kisah tentang rasul-rasul dan juga yang lainnya. Dan Nabi SAW membenarkan hal itu. Ya, karena itu merupakan wahyu Allah juga ya, yang ada di kitab Taurat. Tetapi kemudian mereka Bani Israel ya, kaum Yahudi, mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena hasad ini, iri dengki. Allahu Akbar. Jadi ini bahaya sekali ya. Hasad, iri dengki ini pangkal segala keburukan. Maka hendaknya kita berusaha untuk melawannya ya. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ya, setiap kita itu ada bagian hasad ya pada diri kita ini. Tetapi bedanya orang yang durjana akan mengikuti hasad tersebut. Ya, akan menikmati rasa iri hati dengki pada dirinya. Tetapi orang yang beriman, kata beliau, maka dia akan menekannya dan melawannya. Sehingga rasa iri hati, rasa dengki, hasad itu hilang pada dirinya atau hilang dari dirinya. Kufaron hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Jadi dengki, iri hati itu bercokol pada diri mereka setelah datangnya kebenaran. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya. Sudah jelas data-data kebenaran, ya, datangnya kebenaran, tetapi ternyata itu tidak bisa mengobati iri hati, penyakit ya, hasad yang ada pada diri mereka. Mim ba'di ma ada'alahumul haq lam yajhalu minhu syai'a. Ya, setelah kebenaran itu menerangi mereka, yang mereka sama sekali tidak punya alasan untuk mengelaknya ya. Walakinnal hasad hamalahum 'alal juhud, tetapi ya, penyakit hati mereka yaitu hasad, iri hati, dengki membawa mereka kepada pengingkaran. Fa'ayyarahum wa wabbahum wa lamahum asaddal mulama. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka.
Kemudian ya kata Abul Aliyah mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Yang dimaksud dengan setelah jelas kebenaran bagi mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum anna Muhammadan Rasulullah yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Setelah jelas kebenaran bagi mereka, yaitu kebenaran bahwa Muhammad betul-betul seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Allah, yang mana mereka dapati ya namanya itu tertulis di kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Fakafaru bihi hasadan wa bagyan. Tapi mereka mengingkari ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hasad iri hati ini. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ali bin Abi Thalha berkata dari Ibnu Abbas, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maafkanlah dan berlapang dadalah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nasakha dzalika qauluhu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, ternyata ayat ini ya hukumnya itu dinasakh. Yang mana sebelumnya Allah memerintahkan ya kepada Nabi Muhammad dan orang yang beriman kalau disakiti ya, diperlakukan buruk oleh ahli kitab atau kaum musyrikin, maka maafkan dan berlapang dada sampai datang keputusan Allah. Maka ketika datang keputusan Allah, yaitu perintah untuk memerangi mereka ya, maka ayat ini hukumnya tidak berlaku lagi. Jadi kalau mereka menyerang, menyakiti, maka boleh dibalas, diperangi lagi. Dan firman Allah SWT juga, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya. فَنَسَخَ هَذَا عَفْوَهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Ya, maka ayat yang sebelumnya Allah perintahkan untuk memaafkan dan berlapang dada. Nah, ini dinasakh ya, terangkat hukumnya dengan ayat perintah Allah agar memerangi mereka ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ya, orang-orang yang memusuhi Nabi SAW dan juga para sahabat ya, umat Islam. Dan juga di sini ada hadis ya yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim, Ana Usama ibn Zaid akhbarahu. Ya, Urwah ibn Zubair bahwasanya Usama ibn Zaid mengabarkan kepada Urwah ibn Zubair, qala kana Rasulullah sallallahu wa ashabahu yafuna anil musyrikin wa ahlil kitab. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat ya mereka itu memaafkan perbuatan orang-orang musyrik dan juga perbuatan ahli kitab. Dimaafkan. Kama amaruhumullah, sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka. Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat memaafkan karena apa? Karena memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk memaafkan. Sudah maafkan saja mereka, orang-orang musyrik dan ahli kitab. Ketika mereka ya menyakiti, melakukan perbuatan buruk dan seterusnya tindakan yang keji, Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar dimaafkan saja. Wa yasbiruna 'alal adza, dan Allah perintahkan agar sabar menghadapi semua itu. Ya, firman Allah SWT, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maafkanlah dan berlapang dadalah sampai datang keputusan Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kana Rasulullah SAW yata'awwalu minal afwi ma amarahullahu bihi. Jadi Rasulullah SAW ya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga ini diamalkan oleh para sahabat. Hatta adzinallahu fihim biqatlin, sampai kemudian datang perintah lain dari Allah ya, datang izin dari Allah Subhanahu wa taala agar memerangi mereka. Faqatallahu bihi man qatala min sanadidi al-Quraisy. Sehingga kemudian ya terjadilah peperangan-peperangan ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian penaklukan ya, benteng-benteng Yahudi, perang Khaybar, dan juga perang-perang yang lainnya. Ini datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, setelah sebelumnya
Allah memerintahkan untuk memaafkan, berlapang dada dan bersabar. Subhanallah. Ketika memang sudah datang kesempatan itu, ya, umat Islam bertambah banyak, sudah siap untuk berperang, maka di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan ya berperang melawan mereka. Ya. Ya, demikian kita dalam kehidupan ya. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk melawan eh, seseorang yang menyakiti kita dan sebagainya, udah maafkan, berlapang dada saja sampai datang nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk kita membalas, maka kita balas ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini ya, dua ayat dari surat Al-Baqarah ayat 108 sampai ayat 109 ya, bahwa kita dalam kehidupan ini ya, hendaknya jangan banyak bertanya-tanya tentang sesuatu, apalagi hanya untuk sekedar mangkir saja atau mencari celah untuk kita eh, mengingkari ya. Tetapi bertanyalah sesuatu yang memang kita butuhkan dan yang mana kita memang ingin tahu hukumnya atau kita ingin semangat untuk mengamalkannya. Jangan seperti orang-orang Yahudi ya, Bani Israel, mereka bertanya kepada para nabi, para rasul untuk memojokkan para nabi dan para rasul, untuk merepotkan para nabi dan para rasul. Waliyadzubillah. Dan juga ya kita hendaknya tidak mengikuti langkah-langkah atau jalan-jalan mereka para ahli kitab dan orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa mereka sangat ingin sekali untuk menyeret kita kepada kekafiran. Waliyadu billah. Demikian barakallahu fikum jami'an apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Seperti biasa sebelum ditutup barangkali ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Silahkan. Barakallahu fikum jami'an.